Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa dapat bertemu dalam rangka belajar atau mempelajari mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin. Ibu-ibu, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ibu semua. Ibu-ibu, dalam pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana mendukung perawatan sehari-hari terhadap ibu hamil. Apa tantangan yang ibu-ibu rasakan dalam memenuhi ataupun mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil? Silakan perkenalkan nama, kemudian menjawab. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Siti Ramla. Berdasarkan pengalaman saya selama hamil kemarin, mungkin tantangan bagi saya yaitu lebih kepada makanan bergizi. Mungkin salah satu kendalanya dari segi ekonomi. Berikan informasi. Selanjutnya ada lagi yang memberikan pengalaman. Ibu Dian. Saya Ibu Dian Nurdipa, umur saya 32 tahun. Tentang saya kemarin waktu selama hamil, ya sama seperti bilang lah, dari segi ekonomi saya kadang badan saya terasa kayak berat semua beraktivitas, misalnya untuk mandi. Kita berikan aplaus lagi buat itu. Ada lagi Ibu Niska atau Ibu Anti mungkin memberikan atau membagikan pengalamannya buat ibu-ibu yang lain. Perkenalkan, nama saya Niska. Tantangan saya ketika hamil sering mual, sakit pinggang, dan susah tidur. Oke, satu kali lagi kita berikan aplaus buat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa itu stimulasi dan apa manfaat stimulasi. Jadi pengertian stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua, ibu atau ayah kepada janin dalam kandungan dengan tujuan untuk mengoptimalkan semua indera seperti pendengaran, penglihatan, peraba, pembau, termasuk gerak kaki dan tangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan stimulasi. Stimulasi itu manfaatnya dapat merangsang atau membentuk sel saraf, di mana di usia 0 sampai 9 bulan ini ada sekitar 100 miliar sel saraf yang akan terbentuk. Nah, semakin sering kita menstimulasi anak, semakin optimal fungsi otaknya. Begitupun sebaliknya. Jika anak ataupun janin jarang diberikan stimulasi, maka otaknya itu akan mengecil, sehingga proses pertumbuhan anak itu akan lambat ketika dia lahir sampai dia berusia 9 tahun. Itulah tadi maksud dan tujuan pembelajaran kita, pengertian stimulasi dan manfaat stimulasi bagi janin dalam kandungan. Selanjutnya saya minta ibu-ibu menyanyikan satu lagu daerah. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Desa Anu Madika Kaili Nusanga Kairan Tobea Nipali Tanang Jambali Ranga Perapi Pudea Rimadika Alama Salaman Ungatana. Oke, terima kasih. Kita aplaus lagi ya. Biar tidak terlalu tegang, kita yel-yel satu kali dulu. Ya, baru dengarkan saya baru ikut. Anak Indonesia sehat dan pintar. Keluarga PKH
Bebas dari stunting. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Oke. Kita coba satu kali ya. Anak Indonesia Sehat dan pintar. keluarga PKH. Bebas dari stunting. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Baik ibu-ibu, tadi kan sudah menyanyikan lagu daerah ya. Jadi maksud dari ibu-ibu menyanyikan lagu daerah tadi itu merupakan salah satu bentuk stimulasi terhadap janin dalam kandungan. Jadi bentuk-bentuk stimulasi salah satunya dengan suara melalui nyanyian lagu-lagu yang sangat merdu yang dapat mendukung tumbuh kembang anak ataupun janin dalam perut. Yang kedua, perkataan-perkataan positif. Jadi ketika kita sedang mengelus-ngelus perut, kita bisa mengatakan hal-hal positif atau harapan-harapan. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompok akan membahas tentang bentuk-bentuk stimulasi yang dilakukan terhadap janin dan alat yang digunakan. Selanjutnya setelah ibu-ibu mendiskusikan bentuk-bentuk stimulasi terhadap janin dalam kandungan, diharapkan ibu-ibu bisa menuliskan beberapa ataupun hasil pendiskusian ibu-ibu di kelompok dan dicoba untuk dijelaskan kepada teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan stimulasi yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya hamil, di mana stimulasi yang saya berikan yaitu ketika tidur tangan diletakkan di atas perut, di atas perut sambil mengajaknya bercerita. Di situ Berdasarkan dengan pengalaman saya ketika hamil, saya sering membacakan dongeng, yaitu tentang nasihat-nasihat yang positif biar janin kelak akan menjadi pribadi yang baik, dan harapan saya dia akan menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Baik kelompok 1 dan kelompok 2 sudah betul. Itu merupakan salah satu bentuk stimulasi dalam bentuk suara dengan menyebutkan harapan-harapan ketika janin itu lahir, itu ingin menjadi anak soleh atau keluar dengan selamat, sehat. Kemudian kita masuk langsung pada inti daripada pembahasan kita hari ini, yaitu bentuk-bentuk stimulasi dan kapan saja stimulasi itu dilakukan. Baik ibu-ibu, di depan kita ini ada tabel kapan stimulasi pada janin dilakukan dan apa manfaatnya. Jadi ada beberapa jenis stimulasi yang bisa dilakukan kepada janin dalam kandungan. Yang pertama berupa sentuhan, yang kedua suara, dan yang ketiga cahaya atau pencahayaan. Jadi kapan saja stimulasi itu bisa dilakukan? Yang pertama pada trimester pertama atau pada 3 bulan pertama kehamilan. Itu yang bisa dilakukan adalah sentuhan. Stimulasi yang bisa dilakukan pada 3 bulan kehamilan pertama itu melalui sentuhan, stimulasi melalui sentuhan. Alat bantu yang digunakan berupa tangan. Jadi kalau seandainya ibu sedang hamil, bisa menggunakan tangan untuk melakukan stimulasi sambil menyentuh perut. Jadi tangan kita sendiri bisa, tangan suami, atau tangan orang tua kita, orang terdekat. Nah, manfaatnya itu untuk merangsang pertumbuhan jaringan otak. Itu yang pertama, manfaat daripada stimulasi sentuhan di 3 bulan pertama kehamilan. Yang kedua, mengoptimalkan gerakan refleks pada janin, di mana mulai ada gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh janin dalam perut. Nah, itu 3 stimulasi yang dilakukan pada trimester pertama. Yang kedua, di 3 bulan kehamilan kedua ataupun di usia 4-6 bulan, stimulasi yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan suara atau memberikan pencahayaan. Nah, suara yang dimaksud di sini adalah memperdengarkan musik atau lagu-lagu seperti lagu daerah yang tadi Ibu sudah sempat nyanyikan. Kalau buat yang non-muslim bisa lagu-lagu rohani. Kalau kita bagi yang umat Islam bisa juga memperdengarkan
lantunan ayat suci Al-Quran dan kata-kata positif yang kita juga bisa sampaikan. Nah, manfaatnya apa? Untuk merangsang pertumbuhan fungsi pendengaran yang mulai berkembang. Ini untuk stimulasi suara. Nah, untuk stimulasi pencahayaan itu bisa dilakukan dengan senter. Kita bisa gunakan senter atau di pagi hari kita bisa menggunakan sinar matahari. Untuk penggunaan HP itu tidak diperbolehkan. Nah, manfaatnya apa? Untuk mengoptimalkan fungsi mata dan otak yang sudah mulai tumbuh pada saat usia janin di 3 bulan kedua kehamilan. Nah, yang terakhir di usia 7-9 bulan, stimulasi yang dilakukan sama dengan di usia kandungan 4-6 bulan, yaitu melakukan stimulasi melalui suara dan cahaya. Alat yang digunakan juga sama, bisa menggunakan musik atau Al-Quran, kata-kata positif. Begitu juga dengan pencahayaan, menggunakan senter atau sinar matahari. Nah, di sini juga kegunaannya, ibu-ibu bisa langsung baca untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan pendengaran, penglihatan dan perasaan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya dapat sampaikan dan yang bisa kita pelajari sama-sama pada hari ini. Sekian mungkin pertemuan dan pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.